Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium isu Mbak Mahari terdakwa kepala desa di Kecamatan Sekretaris Desa Paparikan, Kecamatan Sukabaya. Jadi kedua pamung desa pertanian periode tahun 2017-2023 Ya Pak. Apa itu keadilan? Jadi Pak, keadilan itu adalah sesuatu yang semua orang bilang itu penting, tapi jarang benar-benar ada Pak. Maksudnya gimana itu? Coba jelaskan. Jadi gini Pak, kita diajarkan Pancasila sejak kecil dengan sila kelima yang membahas tentang keadilan. Pada kenyataannya, ada yang makan saja susah dan ada yang hidup berlebihan, mencuri uang milik orang-orang yang bahkan jauh lebih miskin dari mereka. Kalau itu disebut adil, berarti definisi keadilan itu bermasalah ya Pak. Atau lebih tepatnya mungkin belum dijalankan sepenuhnya. Menarik. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Kalau keadilan tidak bisa dijalankan secara sendirinya, mungkin harus kita paksakan Pak. Dipaksakan? Apa maksudmu? Jadi Pak, maksudnya tuh gini, orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila itu seperti merusak keadilan, kemanusiaan, persatuan, harus diberi konsekuensi yang setimpal. Jadi kita tuh harus ngasih pelajaran tuh Pak ke orang yang merusak nilai-nilai Pancasila tadi, tanpa pandang bulu ataupun jabatan Pak. Itu terdengar seperti kekuasaan absolut. Tapi itu cuma angan-angan atau pemikiran saya aja sih Pak. Lagi pula ada yang namanya kan HAM kan Pak. Bahkan ketika kita ingin menegakkan keadilan, kita tidak boleh mengorbankan kemanusiaan itu sendiri. Selain itu, Pancasila itu juga bukan cuma soal akhir, tapi juga cara kita mencapainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya keadilan tidak boleh lahir dari cara yang tidak beradab. Apakah semuanya paham? Tapi jika sistemnya sendiri tidak beradab, apakah kita tetap harus bermain dengan aturan yang sama? Hukum bisa dimanipulasi, musyawarah bisa dikendalikan. Lalu, siapa yang benar-benar memastikan keadilan itu ada? Keadilan yang dipaksakan, kekuasaan absolut. Kalau kupikir-pikir lagi, apakah aku tadi bicara tentang keadilan ya? Atau tentang keinginanku sendiri untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa kukendalikan? Sistem itu memang rusak, tapi siapa yang menjamin bahwa aku atau siapapun tidak akan sama rusaknya kalau diberi kekuasaan itu? Mungkin Pak dosen benar, tapi cara mencapainya sama pentingnya dengan tujuannya. Suara apa itu? Ini berita pembunuhan semalam. Apa?
Orang ini ternyata koruptor. Kalau ini bukan kebetulan, berarti dia memilih target. Orang itu bukan korban pertama. Dia tidak memilih sembarang orang. Dia memilih para koruptor disingkirkan. Kalau begitu, target selanjutnya adalah Gimana? Sudah kau temukan? Temukan apa, Pak? Kamu bukan satu-satunya yang melihat pola ini. Bedanya, kamu baru mulai. Saya sudah mengikuti kasus ini sejak awal. Apa ini sebenarnya siapa, Pak? Hah? Bapak detektif? Kalau begitu, kenapa tidak tangani resmi, Pak? Adalah pokoknya. Yang pasti, si pelaku bukan orang biasa. Dia bukan tipe orang yang akan meninggalkan jejak. Dia hanya meninggalkan hasil. Tapi, bukankah bagus, Pak, kalau misalkan penjahat itu mendapatkan hukuman yang setimpal? Kedengarannya bagus. Tapi masalahnya, siapa yang menentukan setimpal atau tidaknya hukuman? Kalau sistem tidak bisa, ya seseorang harus melakukannya, Pak. Dan kamu yakin si penuntut tidak akan salah? Pancasila tidak pernah bilang keadilan itu ditentukan satu orang. Sila kelima, keadilan sosial, bukan keadilan versi individu. Tapi, secara nyata, keadilan sosial itu tidak ada, Pak. Tidak sempurna. Iya, tidak ada, belum tentu. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang kamu bicarakan, dia mungkin mengejar keadilan. Tapi caranya, dia menghilangkan nyawa tanpa proses, tanpa pembelaan. Tapi, di sisi korban, dia bersalah, Pak. Menurut siapa? Faktanya begitu, Pak. Fakta dari mana? Di berita, di asumsi, atau di pengadilan yang belum selesai. Kamu percaya bahwa sistem bisa dimanipulasi? Iya, Pak. Lalu kamu percaya satu orang tidak bisa dimanipulasi oleh dirinya sendiri? Orang seperti itu biasanya tidak merasa dirinya salah. Dia merasa dirinya perlu. Baik, begini saja. Kalau menurutmu pelaku itu benar, kenapa kamu masih repot-repot melakukan semua ini? Saya tahu, di dalam hati kamu benar-benar tidak setuju dengan caranya. Tunggu, Pak. Izinkan saya untuk ikut. Kamu yakin? Warga sipil tidak berhak untuk Biarkan saya melihat keadilan bapak saya.
Datang juga. Lebih cepat dari yang kupikir. Kamu pikir dengan cara ini kamu lebih baik? Aku bukan lebih baik. Hanya mendirikan sistem yang gagal. Hanya akan mengakibatkan kekacauan saja. Hukum. Hukum yang tajam ke bawah, maksud kalian. Baiklah, Tuan Keadilan. Akan kuberitahu kau satu fakta yang penting. Kau pikir penyelidikanmu sempurna? Kau pikir orang ini adalah penjahat? Apa maksudmu? Dia ini hanyalah boneka. Dia terpaksa melakukan semua ini karena keluarganya disandra oleh pelaku yang sebenarnya. Sudah paham kan rencananya? Kapan kita gerak? Halo. Keluarganya sudah berhasil kami selamatkan. Kalian bisa mulai. Yes, sir. Itulah yang terjadi. Sekarang, menyerahlah. Sudah, hentikan. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Ya, pastiin kalau mereka nggak sebut nama saya.